Di pedalaman hutan, perbatasan Kalimantan dan Filipina, di suatu pulau terpencil yang jauh dari Indonesia, yaitu Kepulauan Tawi-Tawi Filipina, Vera, sang wanita Kopassus Indonesia. Dia anggota tim gabungan, latihan perang bersama yaitu Indonesia, AS, Filipina, dan Australia dalam latihan perang Garuda Shield. Tangan kokohnya menggenggam senapan otomatis, langkahnya gesit menembus semak berduri. Angin berdesir, tembakan simulasi menggema, dan tali rapel mengantarkan mereka ke jurang curam. Namun, di balik dedaunan kering yang menipu, ada jurang lain yang menunggu. Ketika Vera berjalan di semak-semak, yang berbeda jalur dengan teman lain, tiba-tiba, ketika melangkah dan menginjak daun kering, tanah di daun kering itu ambles. Tubuh Vera terjungkal jatuh bebas, tanpa sempat berteriak, ke dalam kegelapan lorong kecil gua yang sangat dalam. Teman-temannya, tidak ada satupun yang menyadari kehilangan Vera saat latihan berlangsung itu. Dalamnya gua itu ada 100 meteran, sangat dalam. Tapi sudah terlambat, terlanjut jatuh ke bawah, dan semakin cepat terperosoknya. Makin ke dalam dan terus jatuh ke dalam dasar gua. Batu-batu tajam sedikit menggores kulit Vera. Akar-akar di gua bergelayut bergelantungan. Setelah Vera terjatuh ke dasar gua, Vera merintih kesakitan lalu pingsan. Dan kemudian suasana hening. Semua membisu, gak ada yang peduli ataupun menolong Vera, tak ada yang bisa mendengar jeritannya. Karena saking dalamnya gua itu, latihan usai, senja turun perlahan, mewarnai langit di atas hutan lebat di perbatasan Kalimantan dan Filipina. Angin berembus lirih di antara pepohonan rimbun Kepulauan Tawi-Tawi, membawa aroma laut yang asin dan lembabnya tanah basah. Kapten Ardi, komandan tim Kopassus, berdiri tegak di tengah anak buahnya. Matanya tajam, menghitung satu persatu prajurit yang baru saja kembali dari latihan bertahan hidup di alam liar. Lalu, dahinya berkerut. Satu hilang, Vera. Tim serempak berpaling, mencari sosok perempuan tangguh itu. Vera adalah satu-satunya prajurit wanita dalam tim ini. Petarung ulung, tangguh, dan penuh semangat. Tapi kini, bayangannya pun tak tampak. Mereka segera bergerak. Drone infrared diterbangkan, memindai setiap jengkal hutan dan tebing, berbatu yang menjulang di sepanjang pesisir. Anjing pelacak dilepas, moncongnya mengendus tanah lembab, mencari jejak yang mungkin tertinggal. Tim patroli berpencar, menyusuri gua-gua tersembunyi dan rawa-rawa yang bisa saja menelannya. Bahkan, seorang dukun dari desa Bajau dipanggil, membakar dupa dan menggumamkan mantra, meminta petunjuk dari alam. Tapi hutan Tawi-Tawi tetap diam. Tak ada jejak, tak ada suara. Hari berganti minggu. Tim pencari menelusuri setiap kemungkinan. Mereka bertanya pada nelayan setempat, menyisir tepian hutan yang berbatasan dengan laut lepas, hingga mengintai pergerakan kelompok bersenjata yang diketahui sering beroperasi di wilayah ini. Tapi Vera seakan menghilang di telan bumi. Sebulan berlalu, Komando Pusat akhirnya mengeluarkan keputusan yang berat. Pencarian dihentikan. Di sebuah rumah sederhana di Jawa, seorang wanita tua duduk diam di hadapan meja kecil. Ibu Vera. Matanya sembab, tapi tetap tajam menatap foto anaknya yang terbingkai rapi. Vera, dalam seragam Kopassusnya, tersenyum penuh kebanggaan. Tangannya yang keriput membelai figura itu, seakan bisa merasakan kehangatan putrinya yang hilang. Di hadapannya, lilin kecil yang menyala redup mulai bergetar, ditiup angin malam. Satu tetes air mata jatuh, menyentuh kayu meja yang sudah tua. Vera, di mana kau? Bisiknya, suaranya bergetar. Di kejauhan, ombak laut Sulu menggulung pantai berbatu di Tawi-Tawi. Di balik rimbun hutan, ada misteri yang belum terjawab. Vera menghilang, dan tak ada yang tahu apakah dia masih hidup, atau telah menjadi legenda yang tersimpan dalam bisikan pepohonan dan deburan ombak. Di kedalaman gua, Vera terbangun. Dia berteriak, "Ada orangkah di sini?" Hanya Gema yang menjawab. Ia merangkak, lutut berdarah, hingga pingsan lagi. Di suatu hari, dia terbangun dari pingsannya karena ada bau daging panggang yang menusuk hidung dan membuat dia terbangun karena juga kelaparan sudah beberapa hari pingsan.
seorang pria tua dengan wajah keriput dan mata penuh cerita berdiri di hadapannya. "Hai kau hantu atau manusia, jawab," tanyanya Vera dengan sedikit ketakutan. Tapi belum sampai merangkah, Vera pingsan lagi. Pria tua ini adalah Ramon, nelayan Filipina yang lewat daerah itu, lalu juga jatuh terperangkap di gua ini sejak 10 tahun silam. Vera menggeliat pelan, dengan suara lemah. "Di mana aku?" Ramon, dengan suara serak, penuh kehati-hatian, "Oh, kau bangun akhirnya." Vera terkejut, tubuhnya menegang. Ia mencoba bangkit, tapi rasa sakit di lututnya membuatnya meringis. Vera sangat panik, tapi sekujur tubuhnya masih sakit akibat jatuh. Siapa kau?" Ramon, mengangkat tangan, memberi isyarat tenang. "Aku Ramon. Aku tidak akan menyakitimu." Vera memandang pria tua di depannya, matanya curiga. "Kenapa? Kau ada di sini?" Ramon tersenyum pahit. "Aku bisa bertanya hal yang sama padamu, tentara muda." Vera meraba luka di lututnya, bekas darah kering bercampur lumpur. Pandangannya beralih ke daging panggang yang berasap di atas batu datar dekat api kecil. Vera mengendus, mencium bau enak daging panggang, sambil menelan ludah. Itu daging apa?" Ramon tertawa kecil. "Jangan khawatir, bukan daging manusia, hanya kelelawar gua kok. Kau lapar?" Vera diam, perutnya kosong, tapi ia masih mencoba memahami situasinya. Vera dengan suara pelan, "Yang ku ingat, aku jatuh saat latihan. Aku tak tahu berapa lama aku di sini." Ramon mengangguk, sorot matanya penuh pengertian, "Sama seperti aku dulu." Vera terkejut. "Maksudmu?" Ramon, "Aku sudah di sini selama 10 tahun. Terjebak, sama seperti kau sekarang." Karena sama-sama herannya, suasana jadi tegang dan hening sesaat. Suara api yang berderak dan tetesan air menjadi latar yang menyeramkan. Vera menatap Ramon, mencoba mencerna kata-katanya. Vera berbisik, 10 tahun. "Oh, tidak mungkin. Kenapa aku harus ngalami ini? Oh my God." Ramon tersenyum getir. "Aku juga dulu berkata begitu." Lalu Ramon mengajak Vera makan. "Oh ya, ayuk dimakan. Kau pasti kelaparan kan? Ayuk dimakan." Di awal-awal kebersamaan mereka di gua. Di dalam gua yang gelap itu, waktu seperti berhenti. Vera dan Ramon, dua jiwa yang terdampar, mulai merajut hidup dari sisa-sisa keputusasaan. Hari pertama, Vera masih enggan bicara. Matanya menyala curiga, tangan tak lepas dari pisau komando. Ramon hanya tersenyum, meletakkan daging kelinci panggang di depannya. "Makanlah, kau butuh tenaga," bisiknya. Tapi Vera menolak, hingga lapar mengalahkan gengsi. Tapi setelah digoda terus sama Ramon untuk makan, akhirnya Vera pun jadi mau makan. Akhirnya Ramon dan Vera makan sambil bincang-bincang di gua itu. Vera melahap lebih banyak daging itu karena saking laparnya, udah beberapa hari belum makan. Dua jiwa yang tersesat bertahan bersama. Mereka berburu kelinci gua, minum dari tetesan stalaktit, dan berbincang di bawah cahaya kunang-kunang yang magis. Hingga suatu malam, di antara dinginnya batu, cinta tumbuh. Dua tubuh yang rapuh bersatu, menciptakan harapan baru. Minggu pertama, mereka berbagi tugas. Ramon mengajarinya menjerat kelelawar dengan tali serat akar. Vera dan Ramon berdiri di dalam gua. Keduanya bekerja sama. Ramon yang bertelanjang dada, dengan tubuh kurus namun kuat, menunjukkan pada Vera bagaimana menggunakan tali serat akar untuk menjerat kelelawar. Vera mengenakan seragam loreng daun kopasus dengan baret merah, mengamati dengan serius. Seekor kelelawar terjebak di perangkap, sementara Vera menatapnya dengan rasa ingin tahu. Sebaliknya, Vera juga mengajari ilmu penting pada Ramon. Vera mengajari Ramon kode Morse. Vera dan Ramon duduk di lantai gua, berhadapan. Vera memegang dua batu, mengetukkan dengan pola tertentu ke dinding gua. Ramon memperhatikan dengan serius, berusaha mengingat ketukan yang diajarkan Vera. Tatapan Vera penuh kesabaran, sementara Ramon mengangguk perlahan, mencoba memahami. Api kecil berkobar di samping mereka, bayangannya menari di dinding gua yang lembab. Hari demi hari dijalani bersama. Vera bercerita tentang mimpinya di pasukan elit. Vera duduk dengan postur tegap, ekspresinya penuh tekad. Dia bercerita dengan semangat tentang mimpinya menjadi perempuan pertama di pasukan elit Kopassus. Ramon tersenyum tipis.
mendengar cerita Vera yang penuh ambisi. Tangan Vera sedikit mengepal, menunjukkan betapa besar keinginannya. Cahaya bioluminescen di dinding gua menambah kesan magis pada suasana. Setelah Vera selesai cerita dengan semangat, lalu gantian Ramon yang cerita tentang istrinya. Ramon duduk bersandar di dinding gua. Wajahnya terlihat muram. Vera duduk di seberangnya, kakinya selonjoran. Satu lututnya terbuka karena luka. Ramon menatap api dengan kosong, mengisahkan tentang istrinya yang meninggal di laut. Vera mendengarkan dengan diam, tatapannya menunjukkan empati. Cahaya api kecil bergetar, memperkuat suasana emosional. Ramon dan Vera makin akrab di gua. Di hari yang lain, Vera tuk mengisi kekosongan waktu yang membosankan. Vera latihan menembak di gua itu. Setelah selesai latihan, tiba-tiba Vera melihat Ramon yang lucu. Ramon meniru gaya menembak Vera. Ramon berdiri sambil mengangkat tangan seolah sedang memegang senjata, meniru gaya menembak Vera. Vera menatapnya dengan kaget, lalu akhirnya tertawa kecil. Wajah Ramon serius berlebihan, seperti sedang dalam adegan film aksi, membuat Vera tak bisa menahan tawa. Ekspresi Vera setengah kesal tapi juga terhibur, sambil mencoba menahan senyum. Api kecil di tengah mereka menyala hangat, menciptakan suasana akrab di gua yang gelap. Hari demi hari terus berlalu, hari berganti minggu, dan berganti bulan. Akhirnya, Vera dan Ramon bagaikan sepasang manusia yang sangat saling membutuhkan dan saling menyayangi satu sama lain. Vera dan Ramon duduk berdampingan di dekat api kecil, berbagi daging kelinci panggang. Vera masih mengenakan seragam loreng daun Kopassus yang berdebu, mengunyah makanannya dengan hati-hati sambil sesekali melirik Ramon. Ramon, yang bertelanjang dada dengan tubuh kurus namun kuat, merobek sepotong daging dan menyodorkannya kepada Vera dengan senyum kecil yang penuh pengertian. Tangan mereka bersentuhan sesaat, menciptakan koneksi tanpa kata. Api kecil itu berderak pelan, memberikan kehangatan di tengah dinginnya gua, menerangi wajah mereka yang kelelahan. Udara dingin gua menyelimuti mereka, membuat Vera tanpa berpikir panjang bergerak lebih dekat ke Ramon. Dia menyandarkan kepalanya dengan ringan di bahu Ramon. Tubuhnya masih dibalut, seragam Kopassus yang mulai lusuh. Ramon, dengan tubuh kurusnya yang terekspos udara dingin, tanpa ragu menarik Vera lebih dekat. Lengannya yang kuat, namun kekar memberikan kehangatan. Mereka bernapas dalam irama yang sama, tubuh mereka saling menempel, bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi juga karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tak terucapkan. Api kecil mulai redup, sementara jamur bioluminescen di dinding gua berpendar lembut, menjadi saksi bisu hubungan yang semakin erat antara mereka. Ramon yang memang sudah lama nggak punya baju, dia bertelanjang dada, kulitnya yang kasar terpapar udara gua yang dingin. Ia berbaring telentang di lantai gua yang kasar, wajahnya menunjukkan kelelahan, namun tetap merasakan kedamaian yang tenang. Vera, wanita yang memukau, masih mengenakan seragam loreng daun hijau yang usang, berbaring di atasnya. Rambut pirang keemasannya terurai bebas di sekitar wajahnya. Baret merahnya diletakkan di samping. Kepalanya diselipkan dekat dada Ramon, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. Lengannya melingkarinya dengan lembut, mencari kehangatan dan kenyamanan. Lengan Ramon melingkari punggung Vera dengan protektif, tangannya yang kasar bertumpu di bahunya. Api redup di samping mereka berkedip-kedip, menghasilkan bayangan lembut di dinding gua. Jamur bioluminescen bersinar samar, menerangi keintiman yang tenang, yang mereka bagi dalam keheningan tempat, perlindungan tersembunyi mereka. Di dalam gua yang sunyi, waktu seakan berhenti bagi Vera dan Ramon. Hari-hari mereka dihabiskan dengan berburu, memasak, dan bercerita, bercinta dan berhubungan badan dengan mesra dan hangat, di dekat api kecil yang selalu menyala. Kini, mereka seperti sepasang kekasih yang tak terpisahkan. Setiap malam, Vera tidur dalam dekapan Ramon. Lelaki itu, dengan tubuh kurus tapi kuat, selalu menariknya lebih dekat saat udara dingin mulai menusuk. Tanpa mereka sadari, kebersamaan itu membangun perasaan yang lebih dari sekadar kebutuhan bertahan hidup. Mereka telah menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Bulan demi bulan berlalu, Vera mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, kelelahan yang lebih cepat datang, dan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Awalnya, dia mengabaikannya, menganggapnya hanya efek dari makanan yang terbatas, atau kelelahan setelah berburu. Namun, ketika perutnya mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan yang tumbuh di dalamnya, Vera menyadari sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia hamil. Saat itu, dia duduk di dekat api, mengelus perutnya dengan ekspresi campuran antara kebingungan dan harapan. Ramon, yang sedang mengasah pisau dengan batu tajam, menatapnya dengan heran. "Ada apa?" tanyanya dengan suara serak. Vera menatapnya,
matanya sedikit berkaca-kaca. "Ramon, aku hamil," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Ramon terdiam. Pisau di tangannya berhenti bergerak, dan dia menatap Vera dengan ekspresi sulit dijelaskan. Beberapa saat kemudian, dia bangkit perlahan dan mendekat, lalu berlutut di depan Vera. Tangan kasarnya yang penuh luka hasil bertahan hidup di gua itu menyentuh perut Vera dengan lembut. "Kau yakin?" Vera mengangguk. Senyum kecil muncul di wajahnya, meskipun ia sendiri tak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. "Ya, aku yakin." Ramon menarik napas dalam, lalu tanpa ragu, memeluk Vera erat. Tubuhnya yang dingin terasa lebih hangat dari sebelumnya. "Kita akan menjaganya," bisiknya di telinga Vera. Di tengah gua yang gelap dan dingin, di antara dinding yang lembab dan cahaya jamur bioluminescen yang berpendar lembut, kehidupan baru mulai tumbuh. Di tempat yang penuh keterbatasan dan kesulitan, cinta mereka menemukan cara untuk tetap bertahan. Vera menyandarkan kepalanya di dada Ramon, merasakan detak jantung pria itu yang selalu membuatnya merasa aman. Ramon akan mengelus perut Vera dengan lembut, merasakan gerakan kecil dari kehidupan yang tumbuh di dalamnya. "Kita akan menjadi orang tua, Vera," bisik Ramon suatu malam. Vera tersenyum, menatap Ramon dengan penuh kasih. "Dan anak kita akan tumbuh sekuat ayahnya." Bulan demi bulan berlalu, dan tiba waktunya. Malam itu, hujan deras turun, membasahi hutan di luar gua. Vera merasakan kontraksi pertamanya. Ramon segera bersiap, menyalakan api lebih besar untuk memberi kehangatan, menyiapkan kain bersih, dan menggenggam tangan Vera erat-erat. Rasa sakit melanda Vera, tetapi ia bertahan. Keringat membasahi wajahnya, napasnya tersengal. Ramon tetap di sampingnya, mengusap wajahnya dengan lembut, memberikan semangat dengan tatapan penuh keyakinan. Hingga akhirnya, tangisan nyaring memenuhi gua. Seorang bayi laki-laki mungil lahir di tangan mereka. Ramon dengan hati-hati membersihkan tubuh bayi itu, lalu meletakkannya di dada Vera. Air mata haru membasahi mata mereka berdua. "Dia tampan, seperti kau, Ramon." Vera berbisik lemah, tersenyum penuh cinta. "Dan kuat, seperti ibunya," jawab Ramon, mencium kening Vera dengan penuh syukur. Di tengah kesunyian hutan, di dalam gua yang selama ini menjadi perlindungan mereka, lahirlah seorang cahaya baru, anak dari dua pejuang yang saling mencintai. 15 tahun berlalu, bayi kecil itu diberi nama Alon. Anak yang bernama Alon itu kini beranjak remaja belasan tahun. Remaja yang kuat dan cerdas. Suatu hari, saat bermain di dekat dinding gua, ia menemukan sesuatu, celah sempit yang dialiri air asin. Alon berteriak, "Ibu, ayah, lihat ini jalan keluar." Tanpa ragu, mereka berenang menyusuri terowongan air, tangan mereka saling menggenggam erat. Cahaya putih menyilaukan saat mereka akhirnya muncul di sebuah pantai terpencil. Laut biru membentang luas, angin sepoi-sepoi mengelus wajah mereka. Namun, di mana peradaban? Tetap nggak ada orang, atau kapal laut lewat, atau datang mampir. 3 tahun berlalu, Vera dan Ramon membangun gubuk sederhana. Alon belajar memancing, dan Aaron membuat alat-alat bertahan hidup. Setiap hari mereka berharap ada kapal melintas, namun kesunyian tetap menemani. Hingga suatu pagi, gelombang besar mengguncang di pantai dekat mereka. Asap hitam mengepul dari kejauhan. Sebuah kapal perang Amerika Serikat mendekat. Mata-mata penasaran para awak kapal tertuju pada mereka. Dan akhirnya, datang dan Vera Ramon Alon diselamatkan dan diantar pulang ke negara mereka. Vera pulang ke Indonesia bersama Alon, sedangkan Ramon mencoba pulang ke kampung halamannya di Filipina. Sampai Indonesia. Setelah Vera hilang, hampir 2 dekade, dan pulang ke rumah Bawana. Di ruang tamu sederhana, keluarga Vera terpaku, melihat sosok yang berdiri di depan mereka. Mata mereka berkaca-kaca. Ibu Vera kaget. Ini hantu? Atau mimpi? Suara piring jatuh dan pecah, lalu isak tangis haru terdengar. Sang ibu akhirnya berlari memeluk putrinya yang dikira telah mati 19 tahun lalu. Vera dan Alon hidup di rumah ibunya beberapa minggu, namun di hatinya tetap ingat terus pada kasih sayang Ramon. Akhirnya dia membuat keputusan besar. Dia pamitan sama ibunya dan keluarganya, lalu datang ke kantor Kopassus dan berpamitan. Di markas Kopassus, rekan-rekan Vera tertegun mendengar keputusannya. "Vera, saya mengundurkan diri. Saya bukan lagi seorang prajurit. Saya seorang ibu yang merindukan seseorang di seberang laut." Vera akhirnya nekat nyusul pria itu. Dia terbang ke Filipina. Di Filipina, matahari terbenam menyelimuti pesisir dengan cahaya emas. Di sana seorang pria berdiri menanti. Ramon,
Lelaki yang pernah mengisi hati Vera tak berkedip saat melihatnya turun dari pesawat. Suara langkah mendekat, desir angin menerpa wajah mereka. Tak ada kata-kata, hanya tatapan penuh makna. Alon berlari ke arah bapaknya. Akhirnya, keluarga itu utuh kembali. Vera, Ramon dan Alon berjumpa dan berpelukan. Jadi keluarga utuh. Takdir kadang membawa kita ke tempat gelap. Namun di sana, selalu ada cahaya yang tak terduga. Jodoh Pati Reski memang di tangan Tuhan. Kita memang tidak akan pernah tahu siapa jodoh kita, tua muda. Itu hanya soal angka. Yang tahu jodoh kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Walau umur Vera beda jauh dengan Ramon, tapi akhirnya mereka berjodoh. Bahkan beda bangsa, beda agama, beda usia, beda negara. Tapi ketika Tuhan sudah bilang itu jodohmu, maka takdir akan mempertemukan. Walau entah bagaimana cara Tuhan menyatukannya. Semoga kisah ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan pernah patah semangat. Walau kalian lagi putus asa, seakan gak ada harapan, tetaplah semangat menjalani hidup dan percaya kuasa Tuhan. Karena Tuhan pasti punya kehendak lain yang jauh lebih indah daripada yang kita sangka. Kebahagiaan akan terasa indah bila datang tepat pada waktunya.